Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu ya rabb hatta tarda lakal hamdu idza radita lakal hamdu katsiran kama tu'tina katsiran walakal hamdu 'ala kulli halin wa na'udzubika ya rabbana min hali ahli nar wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran ala habibina nabiyil karim sayyidul ghuril muhajjalin wa qaidil mujahidin habibina ya rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafi'ina ya Rabb, syafi'ina ya Rabbana maulana qudwatina wa ala alihi wa ahlul baitihi wa khulafai min ba'dihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu kulluna ya Allah, semua kami yang saat ini duduk di masjid muliamu ya Allah, seluruh kami berharap bagian dari estafeta panjang perjuangan dakwah bagindamu ya Allah. Kau catatlah kami menjadi umat yang dibanggakan Rasulmu ya Allah. Allahumma fahadha du'aana wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa alaika atawakkal wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi akhir min sya'ban hadha ya Allah wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan wa marhaban bikum ya Ramadan. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami was salamati wa taufiqi lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimna ila Ramadan wa taslimhu lana mutakabbala. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dengan sepenuh kesyukuran ketika kau sampaikan nafas kami di akhir-akhir dari bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, maka sempurnakanlah harapan kami. Kami mengharap karuniamu yang sangat dahsyat ya Allah, agar kau sampaikan usia kami, nafas kami, kau karuniakan kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah, kau terbitkanlah Ramadan untuk kami, sampaikan usia kami pada Ramadan ya Allah, dengan kondisi kami aman ya Allah, bil amni ya Allah, bil yumni ya Allah, kondisi kami sehat ya Allah, sehat jasad kami, ruhiyah kami, fikriyah kami, su'uriyah kami. Kau berkahi rizki kami ya Allah. Wal imani, keimanan yang sempurna ya Allah, untuk benar-benar bisa mengisi Ramadanmu dengan sebaik-baiknya amal ibadah ya Allah. Wal islami wassalamati, keselamatan, sukses dunia dan akhirat ya Allah. Tak ada apapun yang kami khawatirkan, tak ada apapun yang kami takutkan,
Tak ada musibah apapun yang akan mengganggu ibadah kami ya Allah. Wa taufik ya Rabb, wa taufik minka ya Allah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami. Tumpahkan sebesar-besarnya taufik kepada kami agar kami mudah menjalani, melakukan beraktivitas lima tuhibbu wa tardah, apapun yang kau cintai, apapun yang kau ridhai ya Allah, dalam setiap nafas kami sejak detik ini hingga kami memasuki Ramadan full, sampai setelah ba'da Ramadan, sampai setelahnya ya Allah, sampai kami bertemu denganmu ya Allah. Kau terima ya Allah seluruh aktivitas kebajikan kami. Kau ridha kepada kami, kau ampunkan kami ya Allah. Kau masukkan kami ya Allah ke dalam hamba-hamba yang benar-benar kau ridhai. Kau ampuni, kau curahkan rahmat-Mu pada kami semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, mohon maaf saya awali dengan doa karena tadi itu langsung getaran kebahagiaan yang sangat dahsyat ketika menyebut akhir dari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kita bisa bernafas, dan nafas itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga kita benar-benar dikaruniai untuk bisa mendapatkan bertemu dengan apa Bu? Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Atakum Ramadan Sahrul Barakah, yakhshakumullah, yustajabu du'a, yaghfiru dhunuba, yukhitul khata'a, wa yustajabu du'a. Yubahi bikumul malaikah fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaki man khurima fihi rahmatallah azza wa jalla. Na'udzubillah summa na'udzubillah min adzim. Dari begitu banyak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang cukup untuk kita benar-benar merasakan kenikmatan Ramadan yang sangat dahsyat, sekaligus memberikan motivasi yang sangat dahsyat pula untuk benar-benar kita menggunakan, memanfaatkan, menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena di akhir hadis itu baginda Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaki, na'udzubillah summa na'udzubillah. Insyaallah ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak majelis taklim, cinta Al-Quran, Allahu Akbar, namanya aja sudah sungguh sangat dahsyat ya. Cinta Al-Quran, semoga bersesuaian cinta di hati kita, betul-betul cinta kepada Al-Quran, sepenuh cinta ya Bu ya, sesuai nama majelis taklimnya, cinta Al-Quran ya. Insyaallah ibu-ibu bapak-bapak yang cinta Al-Quran, Allah jauhkan
Allah lindungi, Allah selamatkan dari asyaki. Apa itu syaki? Asyaki adalah orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita. Mau bu? Tidak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya Allah, lindungi kami semuanya ya Allah. Sebagaimana nama kami cinta Al-Quran, ya Allah, Kau jaga, Kau lindungi kami dari kesengsaraan, penderitaan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak ya Allah. Ya. Insya Allah kita adalah hamba-hamba Allah pilihan yang betul-betul mendapatkan curahan, tumpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah, kasih sayang Allah, dengan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu insya Allah ya, kita semua akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat kelak insya Allah, kehidupan kita yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira bagaimana Bu cara untuk benar-benar yakin kita menjadi bagian dari hamba terpilih yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira bagaimana Bapak? Ayo, kan gak mudah ya, tidak mudah, tidak gratis, tidak simsalabim abrakadabra, betul. Innama amruhu bainal kaf wan nun idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ketika Allah sudah menghendaki sesuatu maka kun fayakun. Tapi sebagai hamba kita harus apa Bu? Berusaha ya, karena semuanya menjawab jadi nanti hadiahnya dari Bu Ira aja. Kalau cuma yang satu baru nanti dapat hadiah spesial ya. Kalau yang jawab cuma satu spesial ya. Harus ikhtiar, harus berjuang ya, harus berusaha. Kita mau makan saja, mau minum saja kita berikhtiar kan Bu ya. Masak dulu, ke pasar dulu ya Bu ya. Bersihin masakannya dulu, macam-macam kita lakukan hanya untuk sesuap nasi. Ini mau dapat ampunan Allah, mau dapat surganya Allah, mau mendapat perlindungannya Allah, tidak tersentuh api nerakanya, mau diberikan jiwa yang penuh selalu dengan kenyamanan, kebahagiaan di dunia apalagi kelak di akhirat. Ya enggak mudah, harus berjuang, harus berikhtiar ya. Alhamdulillah ibu-ibu sudah menunjukkan ikhtiar. Ibu-ibu pagi-pagi sudah hadir ke sini. Ini yang dua sab pertama nih, tadi saya hadir baru 2 sab pertama. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik ya. Sab ketiga ke belakangan itu datangnya. Ya. Insya Allah itu menunjukkan ajruka biqadari nasabuka, ganjaran yang Allah berikan sesuai dengan perjuangan yang kita lakukan. Seberat apa, sebesar apa perjuangan kita, sebesar itu pula ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi nanti besok-besok yang datang ke taklim harus pagi-pagi sudah siap siaga. Pahalanya lebih besar Bu ya. Pahalanya lebih besar insyaallah. Tadi ajruka bi qadari nasabuka, begitu juga bapak-bapak. Oke. Tadi kembali lagi.
kita betul-betul mengharapkan Ramadan sebagaimana tadi doa kita, ya. Kita alhamdulillah bersyukur sudah sampai di akhir min Sa'ban, ya, dari bulan Sa'ban ini sudah di akhir. Insyaallah ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu sudah 1 Syawal versi Muhammadiyah, ya Bu ya. Jadi 2 hari lagi versi Muhammadiyah sudah melakukan saum, malam Rabunya sudah tarawih. Kalau pemerintah wallahu a'lam bishawab nunggu apa Bu? Nunggu sidang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau Rabu, mau Kamis, pokoknya yang penting ketemu Ramadan. Ya, karena usia kita tidak tahu, walaupun tinggal 2 hari lagi usia kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau perlu ngemis, nangis, ya Bu. Minta sungguh-sungguh nih. Tinggal sisa 2 hari, mestinya dari 2 bulan yang lalu, dari kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, itu udah menangis-nangis minta sampai kepada Ramadan. Para salafun sholih, orang-orang soleh sebelum kita, itu bahkan 6 bulan Bu sebelum Ramadan mereka udah minta sungguh-sungguh untuk bisa ketemu Ramadan kembali. 6 bulan ba'da Ramadan taubat, minta sungguh-sungguh agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas meminta 6 bulan agar doanya, amalnya di bulan Ramadan diterima. Lalu kemudian berharap lagi dikaruniakan Ramadan 6 bulan setelahnya sampai ketemu Ramadan lagi. Masya Allah. Ya, kita jangan sampai nih tinggal 2 hari, 3 hari masih kurang doanya. Allah melihat ikhtiar kita, Allah melihat usaha kita tadi, yang ikhtiarnya, perjuangannya benar-benar, itulah yang dapat insyaallah, ya Bu ya. Jadi perbanyak doa, barik lana fi akhir min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan, ya. Ikhtiar pertama berdoa, lalu kita berdoa menunjukkan apa Bu? Menunjukkan kita benar-benar, kita berdoa menunjukkan kita benar-benar. Angkat tangan, angkat tangan. Hah? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang mau angkat tangan bisa jawab. Kita berikhtiar, bersungguh-sungguh menunjukkan kita. Belakang duluan, belakang yang duluan. Yang dalam, yang depan. Belum. Ada lagi, ayo. Yang lain? Ada lagi, ayo. Yang sesuai yang sedang kita bicarakan ini. Allah. Kita berikhtiar, oke, nanti masih banyak pertanyaan. Kita berikhtiar, berdoa sungguh-sungguh. Tadi doanya kan untuk mendapatkan Ramadan. Ya tadi Allahumma barik lana fi akhir min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa sungguh-sungguh bisa dapat Ramadan. Kenapa biar dapat Ramadan? Ketika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan Ramadan, kenapa? Kenapa? Kita sungguh-sungguh berdoa untuk mendapatkan Ramadan karena Ramadan adalah sesuatu yang betul-betul sangat, tadi Ustadz Maman sudah menyampaikan, sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat spesial. Hanya diberikan nikmat yang sangat dahsyat ini kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
hatinya penuh dengan kesyukuran ketika di detik ini kita masih bisa bernafas. Sempurna kesyukuran kita, penuh kebahagiaan. Makanya kita mengadakan tarhib. Kalau masih ada di titik hati kita, di titik jiwa kita masih ada kurang bahagia, hapuskan ketidakbahagiaan itu, ganti dengan kebahagiaan, ganti isi dengan kesyukuran. Ya. Bagaimana tidak bersyukur? Doa kita di setahun yang lalu kan berharap, sudah berdoa kan ketika Ramadan akan tiba, akan berlalu, ketika Ramadan akan pergi, kita sudah berdoa, ya Allah sampaikan kembali kami kepada Ramadan, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Setahun yang lalu kita sudah berdoa seperti itu, dan kita saat ini sudah sampai di akhir Sa'ban. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia? Bagaimana mungkin masih ada kegalauan dalam jiwa kita? Bagaimana mungkin masih ada kesedihan? Bagaimana mungkin di hati kita masih ada hal-hal yang tidak nyaman? Bersyukur. Hilangkan semua pikiran negatif, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak nyaman. Bersihkan. Ganti dengan, ya Allah, segala puji bagimu ya Rabb. Hamba bersyukur kau sampaikan kami pada detik ini ya Allah. Bahkan bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini, di rumah Allah yang sangat Allah berkahi ini. Ya. Kalau ibu-ibu MTCA ini nggak gabung, saat ini mungkin ibu sedang di mana-mana, ya kan? Nggak di masjid ini karunia yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Isi dengan sepenuh-penuhnya kesyukuran, kebahagiaan, ya. Nah, ketika kita benar-benar sudah mengisinya dengan sepenuh-penuh kesyukuran, kebahagiaan, ya, kita sadar bahwa Ramadan ini adalah nikmat yang sangat dahsyat. Bu, ibu udah dengar sebuah hadis panjang dalam suatu periwayatan yang menggambarkan istimewanya Ramadan, apa belum? Gak ada itu ya, mic yang itu. Saya biasanya sambil jalan-jalan. Udah dengar bu? Belum bu? Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, seorang sahabat yang telah dijamin surga bu. Masya Allah, ada 10 orang yang sudah dijamin surga. Mereka masih hidup, ya, tapi sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah. Udah dengar ceritanya bu? Belum. Talha bin Ubaidillah ini adalah tadi ya salah seorang yang memang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah bermimpi. Lewat mimpinya itu kita kemudian bisa benar-benar mendapatkan sebuah inspirasi, pelajaran hikmah yang sangat dahsyat bahwa Ramadan ini ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, semoga benar-benar kita mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Talha bin Ubaidillah bermimpi pak. Mimpinya, dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan beliau sedang antri menuju masuk ke dalam surga. Memang beliau sudah dijamin masuk surga. Nah, di antrian itu ternyata ada 2 orang sahabat yang saling mencintai karena Allah, sama-sama masuk Islamnya barengan, hijrahnya barengan ke Madinah. Kita tidak sebutkan namanya siapa, kita sebutkan saja Fulan dan Fulan, Fulan A dan Fulan B ya, karena memang tidak disebutkan namanya.
Sahabat A ini Masya Allah tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, mungkin kayak ustadz-ustadz kita Bu, ustadz Mama ya, ustadz Rijal, ustadz-ustadz yang lain ini saya tidak sebutkan namanya belum hafal ya. Pernah dengar nama-nama ustadz-ustadz dan seluruh ustadz-ustadz yang lainnya. Semangat ibadahnya Bu, ya Allah, luar biasa ya. Lapar haus untuk menjalankan ibadah itu melebihi lapar hausnya kita dengan makanan ya. Semangat sekali, nggak mau ketinggalan ya. Ibu-ibu kalau dibilangin sama Bu Ira ada pembagian beras, jangankan 50 kilo, 10 kilo atau bahkan 5 kilo aja udah semangat kan Bu ya datangnya Bu ya. Nah ini semangatnya ibadah, nggak mau ketinggalan dengan ibadah. Ibadahnya luar biasa. Istirahatnya sedikit, tidurnya sedikit, saumnya banyak, infaknya banyak. Ikut berperang bersama baginda Rasulullah SAW, berjuang menegakkan agama Islam sampai akhirnya wafat Pak, jangan ngantuk. Orang mati, orang wafat di perjuangan fisabilillah namanya apa Pak? Syahid ya, syahid di jalan Allah. Itu pahalanya luar biasa ya, langsung masuk surga tanpa hisab katanya ya. Bahkan bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Tapi di mimpi itu ya belum selesai. Nah yang satu itu ya tadi ya, yang satu itu ibadahnya luar biasa dan menemukan syahid di jalan Allah. Yang kedua, bulan yang kedua si B kita sebut enggak sedahsyat yang pertama. Ibadah rajin-rajin tapi tidak sedahsyat yang pertama. Dan tidak diceritakan wafatnya di medan jihad atau tidak diceritakan. Tapi Ubaidillah ini, Talha bin Ubaidillah ini menceritakan yang pertama, A ini wafat lebih dahulu, setahun sebelum yang si B wafat. A wafat lebih dulu, ada jeda waktu setahun, si B baru wafat menyusul sahabat karibnya. Nah dalam antrian panjang menuju Ramadan, menuju jannah Allah Subhanahu wa taala itu, ternyata malaikat penjaga surga memanggil si B duluan dan si A belakangan. Ya. Si A belakangan, A duluan yang dipanggil masuk ke dalam surga. Kalau Talhanya sendiri, ya, Talha bin Ubaidillahnya sendiri kata malaikat, kamu belum waktunya, kembali lagi, karena memang beliau belum wafat. Ya. Talha bin Ubaidillah ini pas bangun kaget dan kemudian berceritalah sesama sahabat, dan ketika mereka bercerita sesama sahabat ini bingung, heran, kok bisa ya yang tadi ya kita lihat di sisi Allah pasti luar biasa kedudukannya dengan ibadahnya yang tidak pernah lengah, ibadahnya yang tidak pernah lalai, banyakan ibadahnya, banyakan qiyamul lailnya, banyakan tilawahnya daripada tidurnya, daripada istirahatnya, sedekahnya lebih banyak daripada uang yang disimpannya, daripada uang yang digunakannya. Hitung-hitungan manusia ini sangat istimewa di hadapan Allah, tapi ternyata masuk surganya belakangan dibandingkan tadi yang tidak sedahsyat sahabat A. Mereka kan jadi bingung. Ketika mereka bingung, ada apa, kenapa, ada apa, kenapa tidak menemukan jawaban, mereka menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa Bu? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan, dapat hadiah. Saya udah nyiapin nih. Bapak boleh,
Angkat tangan, Pak. Kira-kira apa? Apa yang menyebabkan sahabat B masuk surga lebih dahulu padahal menurut kacamata manusia itu cuma manusia jauh dibandingkan? Pak, kira-kira apa? Mohon maaf saya tidak amplopkan. Masih ada. Karena mendapatkan Oke, sekarang kita mulai fokus ya, apa yang harus kita siapkan. Jadi tadi ya harus ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu menunjukkan kita rindu sama Ramadan. Kayak tadi Ustadz Maman kan menceritakan seakan-akan kita mau ketemu tamu nih, udah bersiap-siap. Ya. Bersiap-siap agar tamu itu benar-benar bahagia ketemu kita, karena kita sangat berbahagia bertemu dengannya. Tuh, ya. Kul bi fadlillahi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan fadilah yang Allah berikan dan rahmatnya, itu kita betul-betul mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika falyafrahu, ya kata Allah di dalam surat Yunus ayat 58. Falyafrahu, harus gembira, harus bersyukur, harus berbahagia. Masih ada di dalam perasaan kita yang kurang bahagia? Saat ini masih ada yang sedih, masih ada hal-hal yang dipikirkan, masih hal-hal yang mengecewakan? Masih ada? Tidak ya? Istighfar kalau masih ada. Falyafrahu,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyafrahu, gembiralah, bersyukurlah. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, karena rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih dahsyat, jauh lebih baik dari apa yang kita ikhtiarkan, kita kumpulkan setiap hari itu. Apa yang kita ikhtiarkan setiap hari? Kita bekerja mencari makan, kita bekerja mencari maisha, mikirin buat anak-anak sekolah, mikirin buat bayar kontrakan ya Bu ya, yang masih kontrak. Mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa taala berikan rumah milik pribadi, amin ya rabbal alamin, nggak ada lagi yang kontrak ya. Bahagia dulu dengan Ramadan ini, nggak ada yang mungkin tadi, nggak ada yang mustahil tadi. Kalau masalah rahmat Allah, kalau sudah diberikan rahmat Allah, tidak ada yang mustahil. Kata Allah, ketika kita benar-benar bersyukur, berbahagia dengan rahmat Allah, karena memang harus bersyukur, berbahagia dengan rahmat Allah, karena itu semua rahmat Allah itu adalah jauh lebih dahsyat, lebih baik dari apapun yang kita cari, kita ikhtiarkan untuk urusan dunia ya. Tadi makanya hadisnya jelas tadi ya, Ubaidillah, hadis Talha bin Ubaidillah. Kita sadar kita nggak banyak amal, kita sadar kita sangat lemah, kita sadar ibadah kita kurangnya Pak ya. Qiyamul Lail kita nggak setiap malam, tilawah kita masih belajar, puasa sunnah kita juga masih jarang. Lalu dengan apa kita bisa terhindar dari api neraka, diselamatkan dari api neraka? Dengan kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah. Nah, satu hadis pula yang membuat kita betul-betul harus yakin sekarang ini kondisi kita bersyukur dengan sesempurna-sempurnanya kesyukuran. Pada satu ketika Rasulullah SAW akan menuju mimbar. Ketika beliau akan menuju mimbar, beliau tiba-tiba mengucap amin sampai 3 kali. Ada yang sudah pernah dengar hadis ini? Angkat tangan. Ada yang pernah dengar hadis ini? Bapak, Ibu, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Aminnya 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat hebat. Syukur lagi kita punya kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, celaka orang yang disebut namaku, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak berselawat. Tadi banyak pembicara kita menyebutkan nama baginda Rasulullah SAW. Ustaz Rijal, Ustaz Mama, ya, menyebutkan kata Rasulullah SAW. Siapa yang tidak berselawat tadi? Nah, istighfar lagi, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kalau disebut nama Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi aja, ya nggak perlu salawat Ibrahimiyah kepanjangan, ya. Tuh, jadi yang ketiga, yang tidak berbakti dengan orang tuanya ketika orang tuanya masih bersama mereka, itu ya. Jadi hadis yang pertama tadi ya, kiatnya adalah bahagia, bersyukur, lalu kemudian banyak istighfar, benar-benar minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kalau memang kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mensukseskan kita di Ramadan, jadi ya, karena jarak antara amal-amal yang kita lakukan tadi belum saya jelaskan ya. Rasulullah menjelaskan kenapa B bisa masuk lebih dahulu, karena ternyata amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan ketika beliau diberikan ketemu lagi dengan Ramadan, sementara si A tidak bertemu dengan Ramadan, amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu ganjarannya seperti langit dan bumi ya. Jadi tidak bisa dibandingkan ya. Itu sebabnya kita benar-benar berharap Ramadan, bukan sekedar Ramadan yang sukses, Ramadan yang sudah betul-betul kita siapkan ya. Seperti itu. Bagaimana menyiapkannya ini tadi yang pertama tadi ya. Pertama benar-benar minta berdoa, penuhi hati kita dengan kerinduan kepada Ramadan, minta ampun ya. Yang kedua betul-betul menyiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Hati kita tadi ya, insya Allah sudah sama dengan yang kedua, betul-betul berbahagia. Pikiran-pikiran negatif jangan ada di hati kita. Kalau masih ada yang sedih, ada yang galau, ada yang susah, istighfar. Ya, istighfar, minta ampun kepada Allah. Masih mikirin dunia, istighfar. Ya Bu, yakin ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, kita betul-betul menunjukkan bahagia dengan Ramadan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rizkinya min haitsu la yahtasib. Yang sakit insya Allah Allah sehatkan, Allah sembuhkan insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Itu pikirannya juga diisi dengan ilmu tentang hal-hal Ramadan. Apa yang membatalkan Ramadan, apa yang membatalkan pahala Ramadan. Bu, ada dua, membatalkan Ramadan dan membatalkan pahala Ramadan, serta mengurangi pahala Ramadan. Ada tiga. Membatalkan, kalau membatalkan semua udah tahu ya, oh batal tuh puasanya udah tahu ya, nggak akan dilakukan. Tapi ada lagi membatalkan pahala Ramadan, puasa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tapi tidak dapat pahala. Ada ya. Yang ketiga, mengurangi, nggak batal, tetap dapat pahala tapi cuma sedikit dikurangi. Nah itu harus dipelajari
ya nanti tanya sama guru-gurunya ya. Jadi ada pahala yang membatalkan, ada puasa yang membatalkan. Insya Allah kita udah lulus di situ. Nah ini yang dua nih yang harus betul-betul dicari tahu, yang membatalkan pahala dan mengurangi pahala. Ya, mengurangi pahala Ramadan kita apa aja harus dicari tahu. Itu persiapan fikriyahnya, persiapan pemikirannya, ya fikusiyamnya. Wa tazawwadu wa khairaz zadit taqwa, kata Allah. Persiapan diri kita adalah ketakwaan, bukan nyiapin apa? Siap-siap Ramadan, macam-macam dibeli, macam-macam dipersiapkan, hordeng-hordeng diturunin, dibersihin. Boleh, tapi jangan sampai kalah dengan persiapan rohaninya, ya. Persiapan doanya tadi, istighfarnya tadi, minta ampunannya tadi kepada Allah, jangan sampai kalah dengan persiapan dunianya, ya. Yang ketiga, merencanakan, mempersiapkan peningkatan ibadah pastinya, ya. Kalau mau benar-benar ibadah yang dinilai Allah tadi tidak berkurang, ya, tidak berkurang. Jadi betul-betul sudah berazam, bertekad, Ramadan ini seluruh nafilah harus saya lakukan. Bu, nafilah yang utama. Nafilah, tahu nggak nafilah? Nafilah, sholat nafilah, sholat qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang utama itu ada berapa? Ada 12, apa aja? Ibu, boleh? Iya. Misalnya kelewat nggak sholat duha, ikut dengan apa? Dengan berinfak.
dengan tobat tentunya ya. Minta ampun kepada Allah karena kelewat aja. Bukan berarti tobat itu cuma sunnah, betul cuma sunnah, tapi kita ingin ibadah Ramadan kita berkualitas yang benar-benar tadi baina sama wal aks. Perbedaannya beda dengan ibadah di luar Ramadan. Kalau ketinggalan maka kita merasa nyesel. Kalau ketinggalan maka kita merasa sedih. Lebih sedih daripada kehilangan motor. Ya Pak ya, tadi kan ya. Ya. Ayatnya tadi mengatakan khairun mimma yusma. Lebih baik dari apa yang kita cari, kita kumpulkan dari urusan dunia. Ya Bu, kalau kehilangan dunia aja kita sedih, maka kehilangan akhirat harus lebih sedih lagi. Ya, jadi itu semua ditulis ya. Planning yang memang akan kita lakukan ditulis, dan ketika tidak kita lakukan maka ikut diri kita. Ya, dengan yang pertama kita beristighfar, tobat, dan kemudian berinfak. Ya, siap? Insya Allah. Ya, karena baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, paling mudah berinfak, dan di bulan Ramadan lebih lagi infaknya, sedekahnya. Ya. Yang keempat, lanjut, masih ada waktu lagi. Masih ada waktu Mbak Ira? Kasih diingatkan aja kalau sudah habis ya. Lanjut yang keempat. Nah, ini sebenarnya harus yang pertama ya. Harus yang pertama. Kira-kira apa Bu? Harus yang pertama. Melakukan seluruh aktivitas itu dengan angkat tangan. Melakukan seluruh aktivitas itu dengan kurang Bapak. Dengan ikhlas. Yang belakang nanti belakangan ya. Yang depan-depan dulu. Maaf tidak diampuni. Alhamdulillah. Berkah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Iman, ikhlas. Hati kita ini betul-betul hanya ada Allah. Singkirkan hal-hal selain Allah, bersihkan hal-hal selain Allah. Sholat tarawih lagi capek, lagi males gitu ya, gak datang nanti itu dosa mengira sholat tarawih ngomong gak enak, gak dapat hadiah. Nah, gak boleh lagi ada seperti itu. Belajar juga seperti itu. Apapun aktivitas yang kita lakukan, Allah, bukan yang lainnya. Tidak ada yang lainnya, tidak ada siapapun di pikiran kita ketika kita melakukan aktivitas apapun itu. Sekecil apapun aktivitas kita harus hanya Allah. Ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada gak pakai gak enakan, gak ada gak pakai takut-takutan sama manusia. Takut pada Allah harus lebih. Bu, takut sama Allah harus lebih kuat, lebih besar. Ya, kalau takut malu sama pengurus, sama guru, takut sama Allah, malu sama Allah harus lebih dahsyat lagi. Gak ada malu takut sama siapapun, takut malu pada Allah. Ya, aktivitas kita mulai saat ini dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin masih karena yang lain, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak kata baginda Rasulullah SAW. Ya, nggak salah lagi. Ya, belum biasa. Jadi biasa kan tadi nauzubillah kan azab itu celaka kalau yang disebut nama baginda Rasulullah tapi tidak berselawat. Rasulullah SAW mengatakan, ya, banyak sekali orang yang puasa, Bu. Banyak orang yang puasa kata baginda Rasulullah tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, nauzubillah, kecuali lapar, haus saja dia dari menghadap. Kenapa? Itu tadi. Ada banyak hal yang merusak pahala puasanya, terutama tidak ikhlas karena takut, karena malu, nauzubillah, subhanallah min dzalik. Ya, harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasanya, seluruh aktivitas kita apapun itu, ya, seluruh aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi harus karena Allah, bukan cuma puasanya. Ya, semua aktivitas karena puasa itu bulan Ramadan terkait puasa Ramadan, tapi satu paket selama 24 jam 24 jam selama seumur hidup kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari bangun tidur sampai tidur lagi, untuk membuktikan kita beraktivitas 24 jam itu hanya karena Allah. Caranya bagaimana? Angkat tangan, ayo, biar benar-benar dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi caranya bagaimana? Maaf, ibu dulu ya. Ibu. Caranya bagaimana? Ya ibu, silakan. Hah? Khusyuk menjalankan perintah. Belum tepat. Bersyukur belum tepat. Ada lagi? Istiqomah belum. Ayo Bu, ayo cepat. Rajin berdoa. Belum. Tadi hampir benar. Setiap aktivitas yang kita lakukan, betul Ibu dapat ya? Nanti saya. Setiap aktivitas yang kita lakukan harus dimulai dengan doa. Semua aktivitas yang kita lakukan dengan doa menentukan apapun yang kita lakukan itu betul-betul hanya untuk Allah, karena Allah, kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah putus. Dan harus dilakukan doa-doanya. Ya, bukan sekedar cukup sampai Bismillahirrahmanirrahim. Jangan doa-doa kan Bu? Diajarkan ya? Ya. Nah, gurunya di dalam. Ayo diajarin enggak? Diajarin. Diamalkan? Nah. Harus diikhtiarkan, diperjuangkan, menghafal doa. Akan menemukan tidur kita karena Allah, makan kita karena Allah, minum kita karena Allah, pakai baju kita karena Allah, bahkan buka baju karena Allah, bahkan kan masuk kamar mandi aja kita karena Allah. Ada doanya kan? Ada yang belum hafal doa masuk kamar mandi? Siapa yang belum hafal? Oh, nauzubillah, kalau sampai belum hafal doa masuk kamar mandi. Kamar mandi itu tempatnya kerajaannya iblis yang bernama Habais, ya. Nauzubillah, jadi harus baca ya. Banyak berdoa. Semua aktivitas kita itu ada doanya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita melakukan seluruh aktivitas kita itu dengan penuh kesungguhan. Allah lihat kita, Allah perhatikan kita, sadar banget Allah sedang memperhatikan kita. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita melakukan
duniawiah kita, ngurus suami, ngurus anak, nyuci, masak, ke pasar, ngepel, nyapu, semua betul-betul hanya karena Allah. Ya. Bonusnya dapat rumah rapi, dapat rumah bersih. Jadi niat harus betulin Bu, jangan sampai ya rapi bersihin, rapiin, jangan salah. Bismillah, karena Engkau memerintahkan kami, aku harus bersih, aku bersihkan ya Allah. Nah gitu, ya itu namanya baru ikhlas karena Allah, bukan karena pengen rumahnya bersih, bukan karena pengen rumahnya rapi. Rumah bersih, rumah rapi, bonus. Ya, itu namanya ikhlas seperti itu, ya. Juga ibadah yang lain. Lalu memperbanyak doa. Karena tadi Ustaz Maman juga sudah sampaikan ya dibuka ayatnya surat dari surat keberapa? Surat An-Saur, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Kita buka ya, kita baca sama-sama ya. Bapak-bapak bawa Quran Pak? Itu ada Quran Pak? Ini apa ini? Yaitu dibaca tadi tantangan Ustadz Maman, siapa yang bisa hafal, mudah-mudahan usia kita di akhir Ramadan, siapa yang bisa hafal dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Ustadz Maman dan juga lewat saya insyaallah ya. Yang bisa hafal dari 183 sampai 187. Ya sama artinya. Kalau nggak tahu artinya nggak ngerti yang dibaca. Tapi jangan hanya itu ya yang dibaca ya. Minimal tadi kan ya, minimal 1 juz harus selesai setiap hari. Siapa yang lihat? Yang ngelihat siapa kita selesai 1 juz? Allah. Kalau tidak selesai yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dapat pahala. Dapat tadi dijanjiin sama Ustadz Maman dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Ustadz Maman yang bisa hafal. Nanti disetorkan kepada guru ngajinya, nanti guru ngajinya yang laporan. Dicantumkan namanya, siapa yang hafal dapat hadiah ya. Nah di ayat terakhirnya, ayat 100 bukan terakhir ya, 186-nya itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Jadi perbanyak berdoa. Banyak doa. Tadi apalagi kan kita betul-betul berharap ketemu Ramadan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas, tidak terhingga. Ada waktu berdoa, ya Allah sampaikan Ramadan, ya Allah usia kami panjangkan bisa menemui Ramadan lagi. Tunjukkan kesungguhan itu kepada Allah agar benar-benar kita mendapatkan Ramadan. Dengan kesungguhan itu mudah-mudahan Allah pun mempersiapkan, memberikan taufik kepada kita bisa mudah menjalankan perintah Allah dengan baik. Ya, yang terakhir, idza kuntu ila sholati fasalataka salatil maudhu'i, kata baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, udah pengen berdiri aja. Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian melakukan sholat, maka hendaklah kalian sholat seakan-akan sholat itu sholat yang terakhir. Ya. Kita tidak sholat lagi setelah itu. Kenapa? Kenapa Bu? Karena wafat, betul. Kita tidak sholat lagi, tapi disolatkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah, motivasi yang baginda Rasulullah SAW berikan kepada kita sungguh dahsyat. Sholat saja, sholat Bu, sholat tadi ya. Salat duha, salat tahiyatul masjid. Tadi siapa yang tahiyatul masjid?
Berapa orang yang tahiyatul masjid? Yang tahiyatul masjid, tapi hadiahnya tidak sama ya sama yang tadi. Yang tahiyatul masjid nanti laporan sama Bu Ira ya. Yang tahiyatul masjid dapat hadiah. Tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, kita bisa sholat duha, nambah sholat duha. Karena tadi di rumah terburu-buru, sholat duhanya mungkin baru 2 rakaat. Bisa tambah lagi sholat hajat karena acara belum dilakukan, ya kan? Bisa begitu banyak sholat yang kita lakukan. Tapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, idza qumtu ila salat, ketika kamu mendirikan salat, ya, ini hadisnya. Idza qumtu fis salati, ketika kamu berdiri melakukan salat, fasholli salatan maudu'an. Salatlah seakan-akan kalian salat yang terakhir kali. Tadi kalau udah tahu Ibu, kita mau wafat besok. Kalau sudah tahu, kalau udah tahu wafat besok, apa yang kita lakukan sekarang? Udah nggak bisa tidur ya Bu ya. Udah istighfar. Harta kita semuanya disedekahin, ya kan? Itu besok. Padahal ajar kita belum tentu juga sampai besok. Ya kan? Lalu kenapa kita nggak semangat ibadahnya? Makanya perintah Allah, perintah Rasulullah, sholat yang tadi banyak banget, kesempatan sholatnya banyak banget. Gitu ya, masuk masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid, bisa nambah sholat duha, bisa sholat hajat, bisa sholat taubah. Kesempatan banyak banget. Tapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau berdiri sholat seakan-akan sholat itu sholat yang terakhir. Apatah lagi Ramadan yang kesempatannya hanya 1 tahun sekali. Lebih khusus lagi, apa Bu? Yang lebih khusus lagi, angkat tangan. Bapak-bapak boleh deh, Pak. Lebih khusus lagi ya Pak. Ramadan setahun sekali, yang lebih khusus lagi. Apalagi yang lebih khusus? Lailatul Qadar. Tadi udah dijawab ya? Tadi dijawab belum? Oh bukan? Alhamdulillah. Lailatul Qadar. Dapat Ibu rezeki dari Allah. Lailatul Qadar. Bu, Bapak, Ramadan semua dapat. Insya Allah kalau usianya panjang, usianya disampaikan Ramadan semua dapat. Tapi Lailatul Qadar tidak semua yang mendapatkan Ramadan dapat. Makanya apa yang harus kita lakukan? Semangat, sungguh-sungguh minta kepada Allah betul-betul, ya Allah karuniakan Lailatul Qadar. Ibadahnya khusyuk karena Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, bismillah karena Allah, terus hatinya nyambung kepada Allah dan berdoa minta wa adraka Lailatul Qadar, minta dikaruniakan Lailatul Qadar. Bisa jadi yang si B tadi dia bisa masuk surga lebih dahulu karena dapat Lailatul Qadar, karena bertemu dengan Ramadan. Jadi tidak ada kesempatan lain-lain kecuali hari ini, kecuali Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Ramadan kemarin kita udah nyesal, kurang dari 1 kali selesainya khatam Qur'annya. Nyesel nggak Bu? Nyesel. Sekarang tidak boleh nyesel. Kalau bisa 2 kali, 3 kali khatam Qur'annya. Jangan pernah ada sesalan lagi dengan kita tunjukkan kesungguhan kita, semangat
mendapatkan Lailatul Qadar. Siap? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Siap mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara apa? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Belum Pak. Mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara tadi sudah saya sampaikan. Bersubuh-subuh. Belum tepat. Kalau betul memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan belum tepat. Bapak boleh Pak belakang ya. Ya belakang dulu. Bapak boleh ada yang punya. Belum tepat. Bapak ada yang tahu? Ya itu ikhtiarnya. Yang terutama apa? Yang harus paling kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita perjuangkan. Iya, ayo coba. Mendapatkan Lailatul Qadar itu apa yang kita ikhtiarkan? Tadi yang pertama saya jelaskan ada 3 yang harus kita hati-hati. Yang pertama, ada yang membatalkan puasa. Yang kedua, mengurangi pahala puasa. Yang ketiga, membatalkan pahala puasa. Berikhtiar bersungguh-sungguh jangan sampai batal pahala puasa kita itu harus lakukan. Kalau puasa seperti puasa, nggak batal puasanya, tapi berikhtiar berusaha agar pahala puasanya bukan sekedar berkurang, tidak batal, tidak ada pahala yang terkurangi. Karena tadi kan mansoma Ramadana apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar. Kami kiam tadi dikatakan dia mulai baca Quran, banyak yang dia mulai, banyak yang baca Quran tapi tidak dapat apa-apa dari dia mulai dan baca Quran kecuali begadang, kecuali mengurangi waktu tidurnya. Nah itu harus kita cari tahu yang tidak membatalkan puasa kita. Sudah tahu Bu? Ini kajian khusus ya, yang membatalkan puasa, menjaga seluruh anggota tubuh kita juga dari menjadikan seluruh anggota tubuh kita juga dengan berpuasa. Jadi puasanya bukan cuma puasa perut bukan, ya, bukan nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, tapi seluruh anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dipuasakan, ya, dipuasakan. Matanya berpuasa, telinganya puasa, apalagi yang banyak membatalkan pahala puasa kita ini. Ya, banyak sekali membatalkan puasa kita, minimal mengurangi puasa kita ini. Ya, kalau mau dapat apa? Lailatul Qadar. Ya, kalau mau dapat Lailatul
2 kali khatam, ya kan? Jadi nggak sempat ya, scroll sampai nggak sempat. Insya Allah. Apa lagi? Bisa apa lagi ya? Banyak istighfar bisa kita. Godaannya ujiannya berat banget misalnya. Kalau suami istri ya, kesel, apalagi anak-anak. Ujian yang membuat kita kesel. Nah itu, makanya hatinya penuh syukuran dulu. Kalau hatinya penuh syukuran, lihat hal-hal yang negatif, istighfar pada diri sendiri, bukan istighfar kesel. Kalau kita banyak istighfar kesel tuh, astagfirullahaladzim, dengan muka tidak ya. Itu gak ada pahala, itu tidak menghapus dosa, malah nambah dosa. Istighfar kita adalah ya Allah, astagfirullahaladzim, hamba belum mampu memberikan anak yang soleh, ya Allah, beri hamba ya Allah. Kita yang merasa bersalah ketika anak kita belum taat, belum nurut, masih susah diatur, kita yang minta ampun kepada Allah. Masya Allah, Ustaz Rizal sudah mempersiapkan hadiah jelang Ramadan. Alhamdulillah, bukan karena ini kan datang, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi terbersih datang karena ini, kalau tadi ada yang datang berbersih karena ini, karena sedekah, apa yang harus dilakukan? Oh, nangis, tobat. Ya tobat tuh. Kalau masih punya tadi bisikan-bisikan iblis, lawan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mau mendapatkan pada insya Allah. Begitu aja ya, nanti Mbak kelamaan kasihan banyak aktivitas yang akan kita lakukan setelah ini pastinya ya. Dari bentuk komplain sudah tidak sabar ya. Terus semangat, mungkin rasa syukur di hati kita, pengharapan setinggi-tingginya pengharapan Allah karuniakan kepada kita Ramadan. Allah berikan taufik membuat kita semangat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah membantu orang lain ya. Tidak ada keluhan, yang masih suka mengeluh keluhannya dibersihin ya. Kalau yang masih ada mengeluh, istighfar lagi ya. Biar dapat peluh Lailatul Qadar ya, biar Ramadannya berhasil. Ibadah Ramadannya benar-benar bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin masa ini tidak berpanjang lama lagi karena waktunya juga sudah siap. Mau ada yang bertanya? Silakan, satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Mardian. Iya. Ada seseorang yang ini kan mau menjelang bulan Ramadan. Iya, betul. Tapi orang tersebut tidak tersentuh. Yang saya tanyakan kenapa orang itu bisa seperti itu. Terima kasih. Iya. Barakallahu fiik. Tadi di awal mukadimah kita sudah membicarakan itu. Mungkin Ibu kurang fokus ya. Di hadis yang saya sampaikan, hadis panjang tentang keistimewaan Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, syahrul barakah. Yunzilur rahmah, yukhitul khotoyah, yustajabu doa, yubahi bikumul malaikah. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala
membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu, kita punya syahwat, kita punya kepentingan, kita punya keinginan, semuanya kalah. Dengan apa? Dengan keimanan, dengan adanya cinta kepada Ramadan, cinta kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yubahi bikumul malaikah. Kata Allah, lihat hambaku, aku titipkan pada mereka syahwat, aku titipkan kepada mereka hawa nafsu, aku titipkan kepada mereka kepentingan, keinginan duniawi, tapi semuanya bisa dikalahkan dengan kepentingan akhirat. Ya, kalau kalian para malaikat wajar, ya tidak lalai, itu wajar karena tidak ada syahwat, tidak ada keinginan dunia. Hambaku, ya mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, hambaku kata Allah, lihat mereka tidak dikalahkan oleh keinginan dunianya karena menginginkan akhirat. Maka fa'arullaha min anfusikum khaira yanzurullahu ila tanafusikum fihi. Kenapa kemudian Allah betul-betul membanggakan kita di hadapan para malaikatnya tadi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita berlomba-lomba. Saya harus menjadi sang juara. Saya harus selesai minimal 2 kali khatam dalam sebulan. Saya harus sholat minimal, nafilah minimal, hajatnya, duhanya, taubatnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, tarawihnya nggak boleh bolong. Ya, ketika Allah melihat kita bersungguh-sungguh dengan aktivitas yang luar biasa, maka Allah melihat kita sudah selesai. Oke, ya. Tuh, yubahi bikumul malaikah farullah min anfusikum khaira. Dan ditutup hadis itu dengan kalimat, tadi mungkin ibu kurang fokus, inna syaki man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Kenapa sampai seperti itu? Karena tidak mendapatkan rahmat. Kenapa dia tidak mendapatkan rahmat? Ia tidak berikhtiar, tidak berusaha. Ibu-ibu kalau tidak hadir di MTCA juga nggak tahu ilmunya, ya kan? Nggak tahu ilmunya betapa Ramadan ini sangat penting, betapa Ramadan ini sangat berharga. Ibu-ibu juga nggak tahu karena dia tidak mencari ilmu, Bu. Tidak mendapatkan, sehingga tidak mendapatkan hidayah Allah, tidak berjuang bersungguh-sungguh. Nah, ibu-ibu alhamdulillah berjuang bersungguh-sungguh sehingga tahu ilmunya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita berlindung, mudah-mudahan tidak termasuk tadi orang yang celaka, yang biasa-biasa aja, nggak ada bedanya antara Ramadan bukan Ramadan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Taib sudah diingatkan oleh ketua panitia. Waktunya sudah cukup. Sama-sama kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzanbin adzim wa natubu ilaihi taubatan nasuha wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits fala takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana sya'na kulluh. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbuna khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na abu'u laka bi ni'matika alaina wa abu'u bi dhunubina faghfir lana ya rabbana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil jami'il muslimina wal muslimat yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mujahidin fi kulli makan wal khassah fi Gaza Palestina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. La sahla illa ma ja'alaka sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Sahil ya Rabbana, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Yasir wa la tu'assir fa innama tu'assira kullu 'asir 'alaika yasir.
tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim tasliman katsir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza kepada Ustazah Nur Rasyidah Nur untuk tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah Ibu ya, beliau tadi sudah menyampaikan banyak sekali tentang persiapan Ramadan kita. Ya, banyak sekali. Semoga bisa kita ambil segala pelajaran dan bisa kita terapkan di Ramadan tahun ini ya. Karena salah satu persiapan Ramadan itu ya, yaitu persiapan ilmiah, yaitu keilmuan ya, agar ibadah yang kita jalankan itu benar-benar berlandaskan ilmu, bukan hanya semangat ya, tapi ilmu juga kita harus miliki. Ya, acara selanjutnya yaitu simbolis ya, simbolis ini namanya apa Bu Ira? Pak, bingkisan Ramadan lah ya, jalan Ramadan ya. Untuk simbolis mohon kepada Korwil agar maju ke depan. Korwil ya, berapa orang ya? 5 ya? 5 ya, 5 ya. Ada Mama Habil, terus Bu Partina, Bu Titin, Bu Hanifah, Bu Yanti. Silakan Ibu Ira. Simbolis Ibu Ira. Ustadz Ian bisa dokumentasikan. Di sini aja Bu, depan Bu, depan sini Bu. Biar tengah, biar kelihatan ininya nih. Tengah sini nih, depan ini. Ya. Nah, tengah. Maju ke sana aja. Boleh sekalian Bu Retno, Bu Ambar, simbolis.
Wira. Wira, Wira. Ini. Kaliannya apa? Ya tadi simbolis Bu ya, insyaallah untuk ya untuk paket nanti insyaallah setelah makan Bu ya. Jadi setelah ini ada bazar di sebelah kiri, silakan bisa dikunjungi. Setelah itu nanti kita makan, setelah makan baru pembagian paket Ramadan. Unira, paket Ramadan ini dari siapa Uni? DKM ya? Kenceleng. Oh iya, dari Kenceleng Jamaah Masjid Al-Ikhlas Sudah Indah Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang terbaik untuk mereka semuanya yang telah menyumbang. Untuk bapak-bapak ya, nanti kan untuk paket Pak Kadol aja ya. Jadi kalau bapak-bapak yang lain kan udah ada istrinya di sini Pak ya. Nah nanti Pak Kadol aja yang dapat nih. Ya, ya Pak Kadol aja yang dapat nih. Kalau bapak yang lain udah diwakili sama apa? Pak siapa? Yang enggak Pak siapa? Pak siapa? Pak Wan ada Bu ini kan? Ada ya? Hah? Bu Yer ada kan? Hah? Istri enggak? Istri sini kan? Istri siapa? Siapa? Ada kan istrinya? Ya ada. Nah, itu buyar tuh ada tuh. Udah ada bininya dia. Ya. Belum kagak ada aja. Ya, ibu-ibu. Kan ya, nih bapak-bapaknya alhamdulillah nih udah ada 6 nih. Ya, nanti diajakin Bu, bapak-bapaknya nih dari ibu-ibu nih suami-suaminya biar ikut ngaji. Biar rame, nanti ada majelis bapak-bapaknya juga jadinya ya. Nih Pak ya, jadi seperti itu. Istiqomah ngaji bagus ya, cuman seminggu sekali aja. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan gitu ya. Oke. Setelah ini kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini silakan ke bazar dulu, ada sebelah kiri, ada teh hangat juga, silakan yang mau teh hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mejanya ditaruh lagi di belakang. Saya nggak minum.